Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UAS kelas 6 semester 2, dan kali ini kita sudah sampai di bagian kedua. Di bagian kedua kita mulai dari nomor 6. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Nah, kira-kira ini dia untuk gambarnya ya. Ini kan dia posisinya seperti tenda ya, atau tertidur. Tapi kalau kita bikin dia vertikal atau kita tegakkan, maka akan kelihatan kalau bangun ini merupakan prisma segitiga. Nah, yang ditanya itu adalah volume. Untuk volume prisma segitiga, itu rumusnya adalah alas dikali tinggi per 2, kemudian ini dikali dengan tinggi prismanya. Nah, jadi langsung aja kita masukkan yang diketahui untuk volumenya ya. Untuk alas segitiga itu udah ada 6 kali tingginya 8. Nah, dibagi 2, kemudian ini dikali dengan tinggi prisma. Berarti tinggi prismanya jadi yang ini ya, tingginya itu 15. Nah, ini bisa kita bagi dulu, 6 bagi 2, 3, jadinya 8 kali 3, 8 kali 3, 24. 24 dikali dengan 15, maka untuk volumenya akan kita dapatkan 360, ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 7. Luas permukaan bangun ruang di samping adalah... Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Lebih jelasnya lihat di layar aja. Ini merupakan gambar dari limas persegi. Nah, untuk menghitung luas permukaan dari limas persegi ini, kita mencari dulu luas dari perseginya ya. Jadi luas persegi ditambahkan dengan luas dari sisi tegaknya. Karena di sini ada 4 ya sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan di sini segitiga. Ada 4 segitiga, jadi 4 dikali dengan luas sisi tegaknya. Nah, sekarang kita cari satu persatu ya. Untuk yang pertama luas perseginya. Yang pertama itu luas persegi. Luas persegi itu seperti biasa, rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi atau sisi kuadrat. Jadi di sini kan sisinya udah diketahui 12 ya. Nah, jadi tinggal dikalikan aja, 12 dikali dengan 12, maka untuk luas perseginya itu adalah 144. Nah, di sini perseginya berfungsi sebagai alas dari limas ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari luas sisi tegaknya. Kalau kita lihat di sini sisi tegaknya segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita menggunakan rumus alas kali tinggi per 2. Di sini memang udah ada alasnya, tapi tingginya belum ada. Jadi kita bisa gunakan Pitagoras karena di sini siku-siku. Nah, yang kita cari itu tinggi atau kita kasih aja X. Jadi untuk Pitagoras ya, untuk mencari nilai X ini adalah sisi tegaknya. Ini kan ada 2 ya, tinggi sama alas itu disebut sisi tegak. Jadi kedua sisi tegaknya kita kuadratkan dulu baru dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, untuk X kuadrat kalau dijumlahkan dengan alasnya jadi 6 ya, karena yang kita cari itu hanya yang siku-sikunya aja. Jadi ditambah dengan 6 kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan kuadrat sisi miringnya atau 10 kuadrat. Karena sisi miringnya 10, jadi 10 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan semua, 6 kali 6 jadi 36 sama dengan 100. Nah, maka untuk X kuadrat sama dengan 100, ini pindah ke kanan jadi negatif, jadi kurang 36, 100 kurang 36 itu adalah 64. Nah, ini kan kuadratnya masih ada di kiri sebenarnya ya. Supaya dia hilang kita pindahin ke kanan, tapi berubah jadi tanda akar. Nah, jadi X sama dengan akar 64. Akar 64 itu 8. Jadi kita udah dapat kalau nilai X-nya atau tinggi dari segitiga ini adalah 8. Jadi kita bisa mencari luas sisi tegaknya. Dimana untuk luas sisi tegaknya itu sendiri merupakan luas dari segitiga. Jangan lupa dikali 4 ya, karena ada 4 segitiga. Nah, untuk luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2. Jangan lupa dikali 4. Langsung aja kita kerjakan. Alasnya tadi diketahui di sini 12 untuk segitiganya. 12 dikali tinggi. Tingginya udah kita cari tadi 8. Tulis 8 dibagi dengan 2. Nah, jangan lupa nanti dikali dengan 4 karena ada 4 sisi tegak.
Nah, ini 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 8 itu 48. 48 dikali dengan 4 hasilnya adalah 192 cm. Nah, ini kan kita tadi rumusnya luas persegi ditambah dengan 4 kali luas sisi tegak. Kita udah dapat luas persegi 144, luas sisi tegak 192. Jadi tinggal dijumlahkan aja 144 ya. Kita mengikuti rumus ini. 144 ditambah dengan 192. Ini 6, 9 tambah 4 13, simpan 1 di atas, 2 tambah 1 3. Jadi luas permukaan untuk limas persegi ini adalah 336 cm kuadrat, ada di opsi yang C. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Pak Eko ingin membuat topi ulang tahun dari kain wol yang berbentuk kerucut dengan diameter 14. Jadi langsung aja kita buat. Ingat, bangunnya kerucut diketahui diameternya itu 14. Nah, biasanya kita butuhnya jari-jari ya. Jadi langsung aja, berarti jari-jarinya setengah dari diameter ini adalah 7. Kemudian katanya tingginya 24 ya. Tinggi kerucutnya itu adalah 24. Pertanyaannya, berapa luas kain yang dibutuhkan Pak Eko untuk membuat topi tersebut? Nah, jadi kalau kita buat dulu nih gambarnya, topi ulang tahunnya kan katanya berbentuk kerucut ya. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk jari-jari kita udah cari 7 ya, jari-jarinya 7. Kemudian katanya tingginya, tinggi kerucut berarti dari ujung sini sampai sini itu tingginya adalah 24. Nah, biasanya kita kalau di kerucut ini kita butuh garis pelukisnya ya, atau sisi miringnya ini. Nah, ini kita perbagi dulu ya kerucutnya. Nah, biasanya kita perlu S atau garis pelukis atau merupakan sisi miringnya. Nah, ini kalau kita tarik garis untuk tingginya sampai ke bawah sini, kemudian kita buat lagi di sini, maka di sini akan ada sudut siku-siku. Nah, jadi kalau udah ada sudut siku-siku, kemudian ini kita juga udah tahu ini 7 ya, karena kan diameter 14 berarti 7 7. Nah, ini 7. Jadi kita bisa mencari berapa garis pelukisnya. Jadi untuk S kuadrat ya, S kuadrat ini merupakan sisi miring seperti biasa, seperti di nomor tadi. Kalau sisi tegaknya dijumlahkan, di mana sisi tegaknya di sini yang ukuran 24 sama yang ukuran 7. 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. S kuadrat atau sisi miringnya ini jadinya 49 ditambah dengan 24 kali 24 itu 576. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilai S kuadratnya adalah 625. Kuadratnya supaya hilang kita pindahin ke kanan, dia menjadi akar. Jadi akar 625. Maka untuk S atau garis pelukisnya itu adalah 25. Nah, dari sini kita bisa mencari pertanyaan soalnya, berapa luas kain yang dibutuhkan untuk membuat topi ulang tahunnya. Nah, kalau pada kerucut biasa, kita kalau mau mencari yang namanya luas permukaan ya, tentu kita menggunakan rumus Pi R kuadrat ditambah dengan Pi RS. Pi R kuadrat ini rumus apa? Ya, Pi R kuadrat ini rumus luas lingkaran, karena alasnya si kerucut kan lingkaran. Jadi ini untuk rumusnya. Kemudian PRS ini merupakan rumus selimut. Nah, selimutnya ini atau sekeliling kerucut ini. Jadi sekarang yang akan dibuat itu adalah topi ulang tahun. Kira-kira kalau topi ulang tahun, apakah tengahnya ini tertutup? Maksudnya tertutupkah tengahnya ini dengan kain? Tentu tidak. Karena kalau tengahnya tertutup dengan kain, tentu nggak bisa dipakai dong topinya. Nah, karena dia tidak tertutup dengan kain, berarti yang tengahnya ini tidak memerlukan kain. Nah, yang tengahnya ini apa? Yang tengahnya ini lingkaran kan? Nah, ini kita coret karena ini nggak dipakai, karena dia bolong ya, karena topi ulang tahun tadi. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari luas permukaannya cuman Pi RS ini saja. Nah, untuk Pi-nya kita bisa pakai 22/7, kemudian dikali dengan R-nya itu udah diketahui 7. Kemudian dikali dengan garis pelukisnya udah kita cari dengan Pitagoras tadi, hasilnya 25. Nah, ini bisa kita coret. Jadi untuk luas permukaan itu 22 dikali dengan 25. Nah, 22 kali 25 hasilnya adalah 550 cm kuadrat, ada di opsi yang A.
Jadi kain yang dibutuhkan itu untuk membuat topi kerucut ini adalah 550 cm kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 9. Ibu mempunyai semangka dengan diameter 28. Langsung aja. Diameternya katanya 28 cm. Jadi untuk jari-jari setengah dari diameter itu adalah 14 cm. Lalu ibu membelahnya menjadi dua bagian. Nah, tadi kan semangka itu bentuknya apa? Iya, semangka itu bentuknya bola. Jadi kalau dibelah menjadi dua bagian, tentu menjadi setengah bola. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa luas permukaan bagian semangka ibu? Nah, kalau semangkanya utuh, tentu kita mencari luas permukaan bola biasa. Ya, luas permukaan bola biasa rumusnya apa? 4πr kuadrat. Nah, sekarang si ibu membelah semangkanya atau bola tadi dibelah. Jadi dia tinggal setengah bola. Nah, luas permukaan setengah bola tadi. Kalau dibelah berarti tinggal dibagi dua kan? Nah, ini dibagi dua. Jadi 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi 2πr kuadrat. Nah, ini rumus untuk luas setengah bola tadi. Kalau kita lihat kan setengah bola kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, yang dihitung oleh 2πr kuadrat ini baru dari sini sampai sini, atau sisi bolanya saja. Sementara yang di atas ini kan juga kita harus hitung ya, karena yang di atas ini termasuk permukaannya. Yang di atas ini adalah lingkaran. Nah, jadi ini harus kita tambah dengan rumus dari luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah πr kuadrat. Jadi untuk luas permukaan setengah bola ini adalah rumusnya. Oke, langsung aja kita masukkan yang udah diketahui. 2 dikali dengan pi-nya kita bisa pakai 22/7 karena r-nya itu kelipatan 7. Nah, untuk r-nya 14 dikali 14 ditambah dengan pi-nya lagi bisa dipakai 22/7 dikali dengan 14 kali dengan 14. Nah, ini bisa dicoret jadi 2. 2 kali 22 44 kali 2 88. Tersisa di sini 114. Jadi dikali dengan 14. Nah, ini juga dicoret. Tersisa 2 kali 22 44 dikali dengan 14. Nah, 88 dikali 14 itu 1232 ditambah dengan 44 dikali 14. 44 kali 14 itu 616. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1848 cm kuadrat, ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita sudah masuk di nomor terakhir bagian kedua ini, yaitu nomor 10. Di sini pertanyaannya adalah luas permukaan bangun ruang di samping. Nah, ini dia gambarnya. Ya, gambarnya jelek kalau aku yang gambar. Jadi untuk jelasnya lihat di layar aja, itu yang bagusnya. Nah, di sini kita mendapatkan dua bangun, yaitu setengah bola dan kerucut. Jadi kalau kita lihat di sini untuk luas permukaan itu tentu kita hanya mencari luas permukaan setengah bolanya dengan luas permukaan kerucutnya. Nah, kita mulai dari setengah bola ya. Luas permukaan setengah bola. Kalau kita lihat di sini kan tadi di nomor sebelumnya kita udah tahu kalau setengah bola itu rumusnya adalah 2πr kuadrat. Apakah kita tambahkan juga dengan rumus dari luas lingkaran? Tentu tidak, adik-adik. Karena apa? Karena ini kan berhimpitan dengan kerucutnya. Jadi kalau secara logika, apakah dia kelihatan oleh mata? Tidak kelihatan. Nah, kalau tidak kelihatan, dia tidak dibuat. Jadi ingat ya, kunci atau trik untuk menghitung luas permukaan itu, kalau dia tidak kelihatan oleh mata, itu tidak diperhitungkan. Misalnya nanti ada seperti tadi, topi kerucut dengan kain. Kalau topi itu kan yang bagian bolongnya dikerucut itu nggak perlu kain. Kalau ada kain malah nggak bisa masuk ke kepala kita. Nah, baru nanti ada lagi tuh soal misalnya tabung tanpa tutup. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Mana yang harus dihitung, mana yang tidak. Yang tidak dihitung itu adalah yang tidak kelihatan dengan mata. Oke, ini langsung kita lanjutkan aja yang diketahui 2 dikali dengan pi-nya, karena di sini jari-jarinya 20 atau tidak kelipatan 7, kita harus pakai pi-nya 3,14 dikali dengan r-nya 20 ya, dikali dengan 20. Nah, kita cari untuk luas permukaan setengah bola ini. Ini kan 2 kali 2 4, tulis aja 4. Nah, ini ada 20, tambah aja jadi 400.
Nah, kemudian ini 2 kali 3,14 6,28. Ini kalau kita kali 6,28 kali 400 hasilnya adalah 2512. Ini untuk luas permukaan setengah bolanya. Kemudian kita hitung lagi luas permukaan kerucutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini kita tarik dulu tinggi kerucutnya. Untuk luas permukaan kerucut, apakah kita menghitung luas alasnya atau luas lingkarannya? Karena kan awalnya untuk luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah PR kuadrat, itu untuk luas alasnya atau luas lingkaran, ditambah dengan PRS. PRS ini untuk luas selimutnya. Pertanyaannya, apakah lingkaran atau alasnya ini kelihatan dengan mata? Tentu tidak, karena dia berhimpitan dengan setengah bola. Jadi kita tidak perlu hitung luasnya. Yang perlu kita hitung hanya luas dari selimut kerucut ini, karena itu jelas kelihatan oleh mata. Nah, apakah bisa kita langsung mencari luas permukaan kerucutnya? Sementara di sini kita perlu S atau garis pelukis, ya. Garis pelukis tentu kita cari lagi dengan yang namanya Pitagoras. Nah, ternyata tingginya juga belum diketahui. Tapi kita tahu tinggi seluruh bangunan ini. Nah, ini kan jari-jari 20 ya. Jari-jarinya 20. Kira-kira dari titik ini sampai ke sini berapa? Tentu 20 juga dong. Kan namanya jari-jari, mau kemanapun itu pasti sama. Nah, kalau dari sini ke sini 20, berarti dari sini ke sini berapa? 15. 15 tambah 20, 35 kan? Jadi udah pas. Nah, kita dapat tingginya 15. Jadi untuk S kuadrat ataupun garis pelukis ini adalah merupakan jumlah dari kedua sisi tegaknya, yaitu 15 kuadrat dengan 20 kuadrat. S kuadrat sama dengan 225 ditambah dengan 400. Jadi untuk nilai S kuadrat itu adalah 625. S sama dengan akar dari 625, hasilnya adalah 25. Nah, ini bisa kita langsung cari untuk luas permukaannya. Pi-nya kita tetap pakai 3,14 dikali dengan R-nya. R-nya di sini 20 dikali dengan S-nya udah kita cari, yaitu 25. Nah, ini kalau kita kalikan semua langsung aja hasilnya adalah ya 1570. Jadi untuk luas permukaan totalnya ya, luas permukaan totalnya itu adalah luas permukaan setengah bola ditambah dengan luas permukaan kerucut. Nah, ini kan udah kita cari semua. Luas permukaan setengah bola 2512. Kemudian untuk luas permukaan kerucut itu 1570. Nah, ini kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah 4082 cm kuadrat. Ada di opsi yang C. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga untuk nomor 11 sampai nomor 15. Lihat di bawah kiri layar, aku ucapkan terima kasih.